Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis yang nomor 53, dan ini adalah hadis yang terakhir di dalam bab sabar. Artinya setelah hadis ini selesai, insya Allah kita akan melanjutkan kepada bab baru, yaitu bab tentang as-sidqu, bab tentang kejujuran. Kalau kita boleh flashback ke belakang Bapak Ibu, di awal pertama bab yang kita bahas adalah masalah keikhlasan, yang kedua masalah taubat, yang ketiga ini yang sedang kita bahas adalah sabar. Insya Allah nanti bab yang keempat kita akan membahas masalah kejujuran. Baik, hadis yang nomor 53, an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, yaitu di mana ketika beliau bertemu dengan pasukan musuh. Jadi kondisi ini adalah kondisi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh ketika dalam kondisi perang. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai pemimpin negara juga sebagai panglima perang. Beliau sebagai pemimpin negara, beliau juga sebagai pemimpin perang. Bahkan jumlah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga cukup banyak. Kemudian intal dara hatta idza malati syamsu qama fihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyerang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pasukan sudah saling berhadapan Bapak Ibu. Jadi di pasukan sudah saling berhadapan, tapi Rasulullah tidak langsung menyerang, tidak. Apa yang Rasulullah lakukan? Intadhara, beliau menunggu. Ya, sampai kapan? Sampai matahari itu sudah bergeser ke arah barat. Ya, berarti sudah melewati waktu sholat zuhur. Jadi ditunggu. Qama fihim, kemudian ketika sudah saat yang tepat, maka Rasulullah berdiri di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, kemudian berpidato.
Rasulullah SAW berpidato seperti biasa. Ya, sebagaimana pemimpin panglima perang pada umumnya ya, mereka berpidato karena pada umumnya memang memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah nasihat. Ya, maka Rasulullah memberikan sebuah nasihat ataupun berpidato. Beliau mengatakan, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai pasukan sekalian, la tatamannau liqa'al aduwi. Ini nasihat yang sangat berharga. Nasihat yang pertama kata Rasulullah, wahai pasukan sekalian, kalian itu jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Padahal di hadapannya sudah ada musuh. Beliau mengatakan jangan berharap bertemu dengan musuh. Padahal di hadapannya sudah ada musuh. Nah, ini kan luar biasa. Berarti ada pesan ya yang sangat dalam yang nanti akan kita jelaskan. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya, janganlah kalian sekali-kali berharap ya, bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah. Tapi yang kedua ya, mintalah kepada Allah keselamatan. Coba ya. Jadi jangan berharap, bukan nggak boleh bertemu. Jangan berharap berarti belum terjadi. Bukan berarti kalau sudah bertemu musuh jangan bertemu terus balik, enggak. Jangan berharap artinya belum terjadi. Kalau itu belum terjadi kata Rasulullah jangan berharap. Ya, minta sebaliknya, minta diberikan keselamatan. Was'alullaha al-afiyah. Jadi mintanya keselamatan. Jangan minta dikasih ujian. Jangan minta dikasih sakit. Justru minta dikasih kesejahteraan. Minta dikasih kesehatan. Nanti kan kita jelaskan Pak ya. Nanti kan kita jelaskan. Wa idza laqituhum fasbiru. Tapi Rasulullah memberikan sebuah pengecualian. Tapi kalau kalian bertemu musuh, tadi kan belum. Kalau belum jangan berharap. Kalau belum terjadi jangan berharap, apalagi berdoa ya Allah ya. Pertemukanlah saya dengan musuh Islam, jangan ya, jangan. Tapi kalau bertemu fasbiru, bersabar. Maksudnya bersabar apa? Jangan takut, jangan merasa lemah ya, jangan merasa lemah, apalagi kabur, nggak boleh. Melarikan diri dalam medan peperangan dosa besar. Kalau sudah ada musuh kita kabur ke belakang nggak boleh, kecuali kabur untuk mengatur strategi. Makanya diceritakan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panglima terbaik kaum muslimin Khalid bin Walid itu beliau ya sangat berharap syahid tapi nggak syahid. Justru matinya di atas ranjang. Ketika meninggal dilihat oleh para sahabat ya, ketika dimandikan ada 70 luka sabetan pedang dan tusukan tombak. Gimana Pak? Di badannya. Ketika dibalik belakangnya bersih, menunjukkan apa Pak? Tandanya apa? Nah, tandanya Khalid nggak pernah kabur. Ada musuh dihadap, walaupun musuhnya bawa senjata dihadap. Ya, jadi Khalid nggak pernah kabur Pak, nggak pernah lari ke belakang. Ada musuh sebanyak apapun ditabrak sama dia. Ya. Jadi kalau bertemu musuh sabar. Kalau belum ketemu jangan berharap, kata Rasulullah. Wa'lamu, kenapa jangan kabur? Nah, Rasulullah memberikan alasan, memberikan sebuah motivasi. Ya, kalau cuma jangan kabur tapi nggak dikasih motivasi lah, kita nggak kabur ngapain ya Rasulullah? Ya kita mau mati konyol kan enggak? Nah, maka Rasul memberikan sebuah alasan, wa'lamu annal jannata tahta dilali suyuf. Ya, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Artinya Anda mati pun mati sakit, nggak usah kabur. Ya, berjuang, bersabar, jangan kabur, jangan melarikan diri. Kenapa? Karena surga itu berada di bawah kilatan pedang, berada di bawah bayang-bayang pedang. Artinya ini keutamaan yang besar seorang mujahid. Ketika seorang mujahid gugur di medan pertempuran, maka dia terhitung sebagai orang yang syahid, yang dijamin
Nah, dijamin surga Pak. Jadi orang yang syahid itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang syahid itu tidak dihisab, tidak diazab. Tidak dihisab, tidak diazab. Makanya para sahabat itu kalau suruh jihad semangat. Karena hadiahnya tunai, surga. Dan juga tidak melewati proses fitnah kubur. Tidak ada tuh fitnah kubur Pak. Karena sudah lulus. Fitnah itu ujian Pak ya. Fitnah itu apa? Ujian. Jadi fitnah kubur artinya ujian di dalam kubur. Apa ujian di dalam kubur? Ujian itu berarti kan pertanyaan, man, rob. Nah, yang pertanyaan itu Pak. Semua manusia, muslim, kafir, soleh, apa namanya? Soleh itu barikan dari soleh. Semuanya pasti menjalani fitnah kubur. Tapi mujahid nggak dapat. Kenapa demikian? Sudah lulus ujian ketika dia berperang, gitu Pak. Jadi kesabaran beliau, kesadaran seorang mujahid dalam menghadapi suatu situasi perang itu sudah dianggap sebagai ujian yang berat. Makanya berhak tidak diuji lagi nanti ketika di alam. Ini motivasi pada Rasulullah. Motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalah arti luka di dunia, ya. Tapi kalau balasannya adalah surga. Jadi kata Rasulullah, ketahuilah karena surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Jangan kabur, sabar. Kemudian kata Rasulullah, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa beliau berdoa? Karena dalam sebuah hadis, salah satu di antara doa yang mustajab ketika berhadapan dengan musuh. Salah satu waktu yang mustajab ketika berhadapan dengan musuh. Rasulullah berdoa, Allahumma munzilal kitab. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah yang menurunkan kitab, yaitu Al-Quran. Wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan. Jadi Allah yang menjalankan awan. Awan itu enggak bergerak sendiri, Pak. Awan itu enggak bergerak sendiri. Yang menjalankan adalah Allah. Wa hazimal ahzab, dan yang meluluh lantahkan pasukan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim. Binasakanlah musuh dan tolonglah kami atas mereka. Nah, lihat hadirin yang berbahagia subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu kalau doa enggak to the point. Maksudnya to the point apa Pak? Langsung ke inti enggak. Ya Allah, kasih saya rezeki enggak, tapi apa? Pakai apa namanya? Pakai pujian. Ya Allah yang menurunkan. Nah, makanya kalau memang di dalam doa itu mungkin ini butuh pemahaman bahasa Arab ya. Yang diaminkan itu adalah doa yang permintaan. Kalau doanya pujian nggak diaminkan. Misal tadi ya, Allahumma munzilal kitab, jangan diaminkan. Kan nggak ada yang diminta. Ya Pak ya. Nah, cuman kalau kita nggak bisa bahasa Arab kan memang agak repot ya. Tapi yang bisa bahasa Arab kadang juga gitu Pak. Bisa bahasa Arab tapi kadang masih suka keliru. Jadi doa yang diaminkan itu adalah doa ketika ada permintaan. Jadi kalau di dalam puji-pujian itu nggak ada. Contoh misalkan apa? Doa kunut. Itu kan diawali dengan ya pakai kunut apa ya? Kan diawali dengan pujian itu. Cuman dari awal sudah amin, ya. Amin. Padahal sedang memuji Allah kok diaminkan. Kok diaminkan? Ini salah satu di antara kekeliruan, tapi ya wajar, Pak. Karena memang butuh pengetahuan bahasa. Nah, di sini Rasulullah apa? Mengawali dengan pujian dulu. Maka kita kalau berdoa, ya adabnya itu harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hadis yang nomor 53. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, al-istiqdadu lil jihad. Ya, dianjurkannya mempersiapkan diri untuk jihad. Ya, Pak ya, sunnah Pak.
sunnah atau anjuran bagi seluruh kaum muslimin mempersiapkan diri untuk jihad. Ustaz, kan kita sedang damai. Iya, sedang damai. Cuman kita tidak tahu kapan suatu waktu tiba-tiba datang suatu kekacauan yang di situ akan timbul peperangan. Artinya apa? Seorang muslim itu harus mempersiapkan diri kapanpun dalam kondisi apapun siap untuk perang. Ya, siap untuk perang. Ya. Artinya apa? Ya harus ada persiapan. Karena suatu saat kan kita nggak tahu yang terjadi seperti apa. Sekarang mungkin sedang damai, ya. Sekarang mungkin sedang tidak ada peperangan di negara kita, iya betul. Tapi kita tidak tahu kapan terjadi yang namanya peperangan. Tiba-tiba ada terjadi sesuatu misalkan, kan paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Maka di sini disebutkan wa yasmul iqdadul quwah. Yang paling utama tentunya adalah mempersiapkan kekuatan. Makanya kata Rasulullah, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Berarti apa? Seorang muslim itu hendaknya menjaga fisiknya agar senantiasa sehat, agar senantiasa kuat. Olahraga, Pak, itu kan penting. Dan olahraga itu kan salah satu di antara bentuk syukur nikmat. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih kita fisik yang lengkap, ya Pak ya. Kan harus dijaga, iya atau tidak? Harus dijaga. Bagaimana caranya? Olahraga. Ya, olahraga. Ya, sehari misalkan, gak usah lari lah. Kalau mungkin umur sudah sepuh ya cukup jalan. Cukup jalan kaki. Ini salah satu di antara bentuk syukur nikmat. Kalau kita niatkan untuk itu jadi olahraga kalau kita niatkan untuk iqdadul quwah, mempersiapkan kekuatan, ya enggak, mempersiapkan fisik. Yang kedua sebagai bentuk syukur nikmat, maka itu terhitung ibadah. Mungkin kalau yang muda-muda lari ya, ataupun futsal ataupun boleh, atau fitness. Ya baik, sekarang kan sedang apa teman? Sedang ramah ya, fitness itu bisa. Ya, maka penting tuh Pak ya, penting bagi kita semua sebagai seorang muslim menjaga kondisi fisik agar tetap sehat. Itu sunnah Pak. Ya, menjaga fisik untuk agar tetap sehat, senantiasa kuat, sunnah. Kalau diniatkan untuk sebagai bentuk mempersiapkan kekuatan, menjaga kondisi fisik dan sebagai bentuk syukur. Nah, di antara bentuk mempersiapkan diri untuk perang juga, untuk kondisi jihad suatu waktu datang. Maka bagaimana? yang selanjutnya adalah wal khuruj, yang mempersiapkan kalau tiba-tiba datang. Wal khuruj liliqa'il adwi. Ya, tentunya kalau sudah dalam kondisi perang, yang persiapannya apa? Berangkat perang. Ini salah satu bentuk persiapan. Wal luju' ila Allah taala bidu'ai ba'da tarkil maksi. Ya, itu apa? Meminta perlindungan kepada Allah dengan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa, bitarkil ma'asi wa taubatis shadiqah. Nah, ini penting hadirin. Jadi selain persiapan fisik berarti kan jasmani. Ya, maka ruhaninya ya. Jadi luar dalam ada persiapan. Kalau luarnya berarti kekuatannya, fisiknya. Kalau dalamnya apa? Iman. Keimanannya dengan bagaimana? Dengan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Itu Pak. Karena mustahil Allah tolong kalau yang ikut perang semuanya masih suka maksiat. Mujahid itu orang-orang pilihan Pak. Rasulullah nggak mungkin milih sembarangan orang. Makanya yang berangkat ya sahabat senior, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat senior semua. Ya, seperti itu Pak. Para mujahid itu bukan orang-orang pilihan, bukan asal kuat Pak. Kuat secara fisik, kuat secara iman. Mustahil menang Pak, ya kita. Mustahil menang walaupun kuat, walaupun jumlahnya banyak, tapi semuanya ahli. Mana mungkin Allah tolong? Ya kan kita sudah sering sampaikan, menang itu bukan karena kekuatan, menang itu bukan karena jumlah, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi Pak, ya,
mempersiapkan diri untuk jihad. Ya kita mungkin nggak tahu ya, tapi persiapan saja nggak apa-apa. Ya walaupun sampai mati kita nggak ada kesempatan untuk jihad, nggak masalah. Paling tidak kita sudah melaksanakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang berazam ingin sekali untuk jihad, ya maka akan Allah mudahkan untuk dicatat pula niatnya dicatat. Kemudian yang selanjutnya wastihbabu ad-du'a halil karbi wasyada'i. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang kedua tadi, yang pertama dianjurkan, disyariatkan untuk melakukan persiapan baik secara fisik maupun rohani. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah istihbabu du'a halal karbi wasyada'id. Yang kedua, dianjurkannya sunnahnya berdoa dalam kondisi kesulitan ya dan kesempitan, ya Pak ya, dalam kondisi kesulitan dan kesempitan. Wa bi khasati indal tihamis saffain, dan terlebih lagi dalam kondisi ya bertemunya antara dua pasukan. Fa innahu fi mawatin ijabati du'a, karena yang demikian salah satu di antara waktu-waktu diijabahnya doa. Nah ini yang sering kita lupa Pak, yaitu apa? Berdoa dalam kondisi genting, dalam kondisi bahaya, ya, dalam kondisi sulit. Manusia itu kalau sedang sulit cenderung apa Pak? Curhatnya di medsos, ya, curhatnya di medsos. Tidak mengadu kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tapi curhatnya di mana? Di medsos. Harusnya kalau punya masalah seberat apapun ceritanya kepada Allah. Kan sudah sering disampaikan, manusia kalau ngeluh sama manusia hina, manusia kalau ngeluhnya hanya pada Allah mulia. Jadi kalau ada masalah apapun Pak, ya kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu, ceritakan semua masalah yang sedang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya utang banyak, ya datang kepada Allah. Punya masalah di tempat kerja, datang kepada Allah. Kalau bertanya dalam rangka minta solusi boleh, apa-apa. Tapi kalau menceritakan dalam rangka untuk ngeluh jangan Pak. Hindari menceritakan problema hanya sekedar untuk ngeluh. Tapi kalau minta solusi boleh, ya, boleh. Maka ini, ketika kita ada masalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kan kadang Allah itu nomor berapa, Pak? Nomor sekian. Ya, yang penting curhat dulu sama teman, curhat dulu baru nanti Allah salah. Allah dulu. Baru kemudian kita ya boleh minta solusi kepada manusia seperti itu. Ini salah satu di antara hal yang disukai. Nah, salah satunya adalah ketika dalam kondisi bertemunya dua pasukan. Nah, ini salah satu di antara kondisi dikabulkannya doa. Ini faedah yang kedua, hadirin yang berhormat. Yang ketiga, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa ummatihi. Yang ketiga adalah kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umatnya. Di sisi yang mana? Nah, tadi kan di hadis ini disebutkan Rasulullah nggak langsung serang. Kenapa? Tanda matahari masih terik, masih panas. Nunggu sudah agak bergeser. Nunggu sudah agak bergeser. Karena kalau matahari sudah geser kan bayang-bayang sudah ada, lebih teduh, tidak panas. Nah, maka di sini Rasulullah SAW sangat memperhatikan ya sahabat, ya, sangat memperhatikan umatnya. Jadi nggak langsung suruh perang. Nah, ini seorang pemimpin itu seperti itu Pak. Jadi harus benar-benar memperhatikan anggotanya. Mau rapat misalnya, mau rapat ya carilah waktu-waktu yang agak longgar. Isu rapat kapan? Pada subuh. Rapat pada ini mempersulit ya. Nah, masa rapat pada subuh. Ya, atau mungkin rapatnya pada isya. Ya, tapi sampai larut malam. Ini yang menyiksa anggotanya ya.
rapat sekedar. Kalau memang ada waktu yang belum terbahas, bisa dibahas di waktu yang berikutnya. Jadi memang harus seperti itu, Pak. Jadi seorang pemimpin harus tahu sikon. Ya, harus tahu sikon. Kira-kira rapatnya enaknya kapan nih? Ya, disepakati enaknya. Ya, biasanya pemimpin ngalah ya. Egonya harus dikalahkan. Baik, ini yang ketiga hadirin yang terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunggu, hikmahnya apa tadi? Hikmahnya menunggu tadi itu adalah untuk memberikan kemudahan ya, agar matahari itu tidak sedang berada di atas, itu kan panas kan. Ya, panas. Dan menunggu waktu zuhur. Ya, menunggu waktu zuhur. Yang ketiga keempat. Yang keempat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adamul i'timadi 'alal quwwatil madiyah. Jangan hanya bergantung, ini dalam kondisi perang ya. Jangan hanya bergantung dengan kekuatan materi, fisik, jangan. Ya, wahdah saja, jangan. Itu penting, bukan berarti kita abaikan, Pak ya. Kekuatan fisik, makanya tadi kan salah satu di antara hal yang perlu dilakukan oleh setiap muslim adalah senantiasa siap mempersiapkan diri. Yang bisa mungkin belajar bela diri, itu semua penting, Pak. Tapi jangan dijadikan sebagai faktor utama. Bergantung hanya kekuatan saja, jangan. Jangan hanya itu. Itu penting. Akan tetapi watarkul hadar, ya, tapi dia tidak tidak menghiraukan yang namanya kewaspadaan, kehati-hatian, dan jadi juga ya kekuatan iman. Bahwasanya apa? Bahwasanya yang menjadikan faktor penentu yang paling utama itu bukan kekuatan, bukan jumlah. Itu iya, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima. Ya. Ini agak banyak, Pak. Makanya saya cepat, Pak, bacanya, Pak ya. Dia langsung selesai. Yang kelima, as-sabru inda liqa'il aduwi wa huwa ahammu anasirit tabab bil jihad. Yang kelima adalah bersabar ketika bertemu dengan musuh. Nah, bersabar ketika bertemu dengan musuh adalah faktor penentu yang paling penting ya, agar dia itu bisa kokoh dalam berjihad. Makanya tadi jangan berharap bertemu dengan musuh, tapi kalau ketemu harus sabar. Ya, Pak ya. Walaupun tadi disebutkan orang kalau jihad itu otomatis dijamin masuk surga, diselamatkan dari fitnah kubur, ya, bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dikasih bidadari. Memang iya, Pak, enak, Pak, balasannya. Ya, tapi kalau kita berharap bertemu dengan musuh, jangan. Adapun kalau bertemu harus sabar. Sama halnya dengan musibah. Musibah itu pertama menghapus dosa, mengangkat derajat, mendatangkan pahala yang besar. Keutamanya besar. Tapi jangan pernah berharap kita itu dikasih musibah. Ya, dikasih musibah. Ya, justru kita minta keamanan. Ya, Pak ya. Minta keamanan dari berbagai macam musibah dan bencana alam. Jangan minta. Ya, sama juga dengan sakit. Ya, sakit itu juga tadi, sakit bisa menghapus dosa, sakit itu bisa mengangkat derajat, bisa mendatangkan pahala yang besar. Tapi jangan pernah berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih penyakit. Kan kita sudah bahas di sini. Ya, ketusuk duri saja itu menghapus dosa. Apalagi kalau sakitnya sakit yang parah. Tapi bukan berarti kita minta sakit yang parah. Kalau sakitnya stroke pahalanya gede, ini doa, ya Allah kasih penyakit, jangan boleh ya. Justru apa? Mintalah keselamatan, mintalah keamanan, mintalah kesehatan. Ya, nanti disebutkan alasannya kenapa, nanti kan kita sebutkan. Baik, jadi ini hadirin yang terima kasih. Jadi jangan pernah berharap musibah, jangan pernah berharap sakit. Walaupun tadi di balik sakit, di balik musibah, di balik apa tadi ya? Kondisi perang itu ada pahala yang sangat besar. Tapi jangan pernah berharap. Ya, jangan pernah berharap. Baik. Yang selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiyatul muqatilina fi sabilillah bima fihi shalah.
bima fihi salahu amrihim wa ta'limuhum ma yahtajuna ilaihi. Nasihat bagi para pejuang. Nasihat bagi para pejuang di jalan Allah bima fihi terhadap hal-hal yang itu bisa memperbaiki urusan dunia. Wa ta'limuhum dan mengajarkan mereka ya terhadap apa yang mereka butuhkan. Jadi para pemimpin itu, Pak, salah satu karakteristiknya harus sering memotivasi para anggota. Ini baru pemimpin yang dimotivasi terhadap apa yang kira-kira bermanfaat untuk anggotanya, ya, yang bermanfaat untuk anggotanya dan terhadap apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Akan sering motivasi rapat, ya, rapat itu misalkan sebelum rapat mungkin ya, 10 menit, ya, ada semacam apa tuh, Pak? Tausiah pendek, ya, tausiah pendek. Apa itu bisa bagus, ya, bisa mungkin dari pembina. Ini kalau rapat besar, ya, dari pembina, dari ya nasihat tentang apa? Ya banyak. Nasihat tentang keikhlasan, ya Pak, ya. Nasihat tentang perjuangan. Bahwasanya di sini kita berdakwah, ya, kita bukan nyari untung. Obsesi kita berorganisasi adalah dakwah li'ila'i kalimatil, untuk menanggikan la ilaha illallah. Kalau Anda bergabung dengan kami karena keinginan dunia, ingin dapat pamor, ingin dapat untung, ya ini nggak usah. Ya, maka usaha Anda sia-sia. Ya, sampaikan gitu, Pak, ya. Ya, Anda ikut rapat, ikut kerja bakti, ikut acara macam-macam gitu ya. Anda cuma dapat capek aja. Tapi kalau Anda ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu harus sering. Nasihat tentang keikhlasan itu harus sering. Karena yang namanya keikhlasan itu harus senantiasa dipupuk. Ya, ikhlas ini kan adalah ikhlas itu kan apa? Bahan bakar seseorang untuk bisa bergerak. Ya Pak, ya. Walaupun nggak ada embel-embel apa tuh, Pak? Embel-embel materi, tetap berangkat. Ya, kenapa? Karena ada bensinnya. Bensinnya apa? Ikhlas, dia nggak mengharapkan apa-apa. Ya, tidak mengharapkan, itu paling penting. Walaupun kalau untuk mengawali, Pak, ya, kadang butuh stimulus, Pak, ya, biar pada mau hadir. Baik. Cuma yang paling penting tadi bukan stimulus yang sifatnya adalah materi, ya, kopi, ya, paling itu penting, ya. Tapi kalau mereka sudah istiqomah, baru dikasih apa? Motivasi, keikhlasan, ya, pahala dari Allah Subhanahu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak bilang, ayo kita perang, nanti kalau kita menang dapat ghanimah juga. Nggak kayak gitu, nggak. Padahal kalau ghanimah kan kita sudah sampaikan, banyak kemarin ada sahabat dapat 100 ekor unta. Itu berapa M tuh, Pak? Nggak kayak gitu, Rasulullah, Pak, langsung. Tapi kadang kalau itu memang diperlukan untuk mengawali, itu juga penting. Kenapa? Karena Rasulullah juga untuk menarik perhatian orang masuk Islam kadang juga pakai stimulus yang sifatnya materi. Sifatnya materi. Ayo masuk Islam. Ya, kayak ada sahabat dikasih 100 ekor unta. Tapi ketika sudah istiqomah, sudah diputus. Ya, sudah diputus. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Istibabu tawassul ila Allah bi sifatihi. Bisifatihi al-ulya wa asma'ihil husna. Disunahkan bertawasul ketika berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang tinggi dan dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang terindah. Nah, jadi kalau kita doa, nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawasul itu apa? Wasilah, ya, bertawasul dengan nama Allah yang sesuai dengan konteks. Ya, kita minta rezeki, berarti ya Razzaq, gitu ya. Nama Allah kan ya Razzaq. Ya Razzaq urzuqni, boleh. Wahai zat yang maha memberikan rizki, maha, nah, itu kan paling, berikanlah saya rizki, ya. Ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih, irhamni, kasihanilah kami, ya kan? Ya Ghafirudz dzunub, bahan yang mengampuni dosa, ighfirli, ampunilah saya. Itu belajar ya. Jadi pakai wasilah. Jadi nggak to the point. Nah, di sini Rasulullah SAW
menggunakan apa? Menggunakan wasilah bertawasul dengan al-asmaul husna. Boleh kita, kan sering saya ulang-ulang. Al-Fatihah itu doa apa? Al-Fatihah itu apa? Doa. Nah, 7 ayat itu kan, 7 ayat itu kan doa. Tapi kan nggak semuanya permintaan. Justru diawali dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru doanya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak diblok. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dari alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi gitu kan, doa apa? Doanya harus diawali dengan disunahkan diawali dengan yang namanya tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab. Ya Allah yang menurunkan kitab. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Allahumma munzilal kitab. Ya, Allahumma munzilal kitab. Kenapa kau pakai doa ini? Di sini disebutkan fa innahu bi inzalil kitab hasanatin nikmah al-ukhrawiyah. Nah, yang pertama Pak, jadi ada sebabnya Pak. Jadi bukan tanpa alasan. Jadi Rasulullah ketika menyebutkan itu pasti ada alasan. Kenapa kok bertawasul dengan munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab? Kenapa? Karena dengan turunnya Alkitab, yaitu turunnya Al-Quran, bisa diraih nikmat-nikmat ukhrawiyah. Bisa diraih nikmat ukhrawiyah, yaitu apa? Islam. Dengan diturunkannya Alkitab, kita dapat petunjuk, ya Pak ya, tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini kan nikmat. Artinya kita bersyukur karena dengan nikmat Allah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kita mendapatkan petunjuk. Yang kedua, wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Kenapa kok disebutkan ini? Kalau tadi kaitannya karena tadi menjadi sebab kita mendapatkan nikmat ukhrawi, yang kedua ini menjadi sebab kita mendapatkan nikmat dunia. Itu apa? Awan itu kan yang menurunkan hujan. Dengan turunnya hujan, bumi-bumi yang tadinya gersang menjadi subur. Kalau buminya subur, tanahnya subur, tanaman-tanaman tumbuh. Kalau tanaman-tanaman tumbuh, satwa-satwa, hewan-hewan bisa hidup. Itu Pak ya. Jadi menggabungkan antara sebab nikmat ukhrawi dengan sebab nikmat dunia. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga wahazimal ahzab, dan yang meluluh lantahkan, ya, yang mengalahkan atau meluluh lantahkan pasukan musuh. Kenapa demikian? Wa bihazimatil adab hasalahid dan nikmatain. Karena dengan dikalahkannya musuh terjagalah nikmat ukhrawi dan nikmat dunia. Kenapa Pak? Ya kalau kita gini aja Pak. Kalau kita, semoga tidak terjadi ya, kalau misalkan ada negeri kaum muslimin ya, dikuasai oleh orang kafir, kan nikmat ukhrawinya nggak dapat. Ya, sholat susah, ya nggak Pak ya, mau sholat susah, mau menjalankan syariat susah. Nikmat duniawi lebih. Kenapa? Karena negaranya dikuasai oleh orang. Makanya tadi dengan Allah menaklukkan orang-orang musuh-musuh Islam, terjagalah nikmat ukhrawi dan nikmat. Jadi ini alasannya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, memberi bagian. An-nahyu an tamanni liqa'il adu. Nah, di sini disebutkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Disebutkan sebab kenapa kok kita dilarang untuk berharap bertemu dengan musuh. Dilarang bertemu dengan musuh. Salah satu di antara sebabnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna nahya an tamannil liqa'il adwi la yakni karahiyatal jihad wa adami tahdidin nafsi
bil ghazwi aw tamanna syahadah fi sabilillah. Nah, di sini disebutkan jangan dimaknai tidak mengharapkan berjumpa dengan musuh dengan tidak mengharapkan jihad, tidak. Atau benci dengan jihad, atau tidak mau memotivasi diri untuk mau berangkat jihad, bukan, beda. Ya, bukan. Atau nggak mau mati syahid, bukan. Ini dua urusan, dua hal yang berbeda. Ya. Fa inna dzalika kullahu haddus syari al-hakim alaihi. Karena hal-hal yang tadi kita sebutkan, ya, mati syahid, ya, jihad dan segala macam itu disyariatkan. Disyariatkan. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan berjumpa bukan larangan berjumpa larangan berharap, ya. Larangan berharap berjumpa dengan musuh karena dua alasan, ya. Karena dua alasan. Yang pertama, adamul ijabi bil kasrah wal ittikali alal quwwah. Nah, yang pertama alasannya agar dia itu tidak ujub dengan yang namanya jumlah kekuatan dan jumlah. Artinya apa? Tidak menyandarkan diri kepada kekuatan dan jumlah semata. Kan ada gitu, Pak. Mentang-mentang kuat, mentang-mentang jumlahnya banyak, siapa saja ditantang, kan gitu, Pak. Nah, makanya larangan berharap berjumpa dengan musuh agar tidak terjadi seperti ini. Kadang orang kalau sudah kuat merasa apa? Merasa ujub. Di musuh ini maju. Nah, boleh nggak gitu? Boleh. Jadi ini yang dicegah oleh Rasulullah. Ya, ini yang dicegah. Mana orang kafir sini? Kita perang, nggak boleh gitu. Tidak boleh. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Agar seseorang tidak menyadarkan al-ittika'u alal quwwah. Agar tidak menyadarkan kepada kekuatan saja. Fa innahu yu'addi ila qillatil ihtimam. Kenapa? Karena orang kalau sudah ujub tidak perhatian terhadap musuh, yang dipikirkan, oh saya kuat, saya jumlahnya banyak. Jadi nggak memikirkan strategi, nggak fokus kepada musuh, nggak fokus kepada perang. Kenapa? Karena sudah kepedean. Nah, bukan kalau pede penting, percaya diri kan penting. Ini kepedean, kan beda pede dengan kepedean. Kecil. Nah, kalau kepedean itu ujub. Apa ujub? Bangga diri, sombong. Kalau pede bagus, pede itu optimis. Beda antara optimis, pede dengan kepedean. Kalau kepedean itu lebih kepada ujub. Ini alasan yang pertama. Jadi ini yang pertama, hadirin yang dirahmati Tuhan. Dan ini pernah terjadi ketika perang Hunain. Bangga dengan jumlah banyak, akhirnya dikalahkan. Ya, ronde pertama kalah. Akhirnya sadar, oh kita ini ujub. Nah, dikumpulkan lagi oleh Rasulullah, menang di ronde yang kedua. Yang kedua, Pak, ya. Alasan yang kedua kenapa kok dilarang? Nah, ini alasan yang paling penting. Liqa'ul aduwi ghaibun la ya'lamul mar'u ayasbut am yuwallil adbar indama yara bariqat asyuyuk. Nah, ini alasan yang kedua. Kenapa? Karena bertemunya seseorang dengan musuh itu perkara yang gaib. Apanya yang gaib? Gaib itu apa? Gaib itu nggak bisa diketahui. Apanya nggak bisa diketahui? Nggak bisa diketahui apakah dia akan bersabar atau justru lari tunda langkah, atau malah melarikan diri, nggak tahu, Pak. Ya, kenapa? Karena peperangan itu adalah kondisi yang sangat berat. Bayangkan, Pak. Ya, kita mungkin bisa melihat kepala terbang. Dia tidak melihat orang perutnya apa? Sobek ususnya. Siapa yang kuat kayak gitu, Pak? Siapa yang kuat? Nggak ada yang kuat. Ya, kita ketemu orang cuma separuh, Pak. Ya, cuma bagian atasnya. Mungkin bisa ketemu ada orang ditombak tembus dari depan ke, itu kan kondisi yang sangat mengerikan. Kita nggak tahu kita kuat atau tidak. Maka jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Nah, ini alasan yang kedua.
Jadi singkatnya artinya yang terbatas karena jangan berharap bertemu dengan musuh. Alasannya dua, agar tidak ujub. Yang kedua, karena kita tidak tahu bisa bersabar atau tidak. Tapi kalau sudah ketemu, wajib bersabar, nggak boleh mundur, harus dilawan, menang atau mati. Jadi ini ada yang berbantu Subhanahu wa taala. Hadis yang nomor 53. Ada yang mau ditanyakan Pak? Sebelum ditutup. Musuh di sini orang kafir ya Pak ya? Kok malah tanggane ya? Karena kita harus musuh nyong ya Pak. Jangan. Maksud di sini orang kafir ya. Jangan tanggane masa sesama muslim, enggak musuh Pak. Enggak boleh musuhan, sesama muslim haram. Tidak boleh sesama muslim itu saling bermusuhan. Kalau dia zalim kepada kita, kita tidak boleh zalim kepada. Jadi ini saya suruh menjelaskan tadi ya. Musuh di sini maksudnya ya bukan kepada sesama muslim. Kalau kepada sesama muslim malah harus justru damai. Kalau 3 hari nggak akur, dosanya tidak akan diampuni sampai kapan? Sampai damai. Boleh tidak? Jadi kalau ada orang muslim bermusuhan lebih dari 3 hari, nggak tegur sapa, ya nggak tegur sapa, nggak pernah saling ngobrol dan segala macam. Pokoknya putus hubungan lebih dari 3 hari, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai damai. Kalau damai itu paham ya? Nah, ini saya sampaikan ya. Nanti ya, kalau kira sesama muslim musuh tidak boleh ya. Kalau sesama muslim itu harus saling menyayangi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Ada orang kalau biasa berkelahi rasanya tuh nggak enak gitu cari musuh. Boleh nggak? Yang kedua, ini kompetensi kemampuan bela dirinya itu boleh mengedepankan seperti itu. Yang kedua boleh sparring. Sparring boleh nggak? Boleh. Sparring kan bukan dalam rangka permusuhan. Sparring itu kan latihan persahabatan. Ya, latihan nggak apa-apa. Sparring boleh, misalkan bela diri ya betul karate. Sparring nggak apa-apa. Dan tujuannya kan bukan untuk melukai, ya Pak ya. Bukan untuk melukai, melatih diri. Justru kan harus seperti itu Pak. Ya kalau cuma teori-teori doang, nanti ketika realnya berhadapan kan dia nggak tahu. Makanya justru kalau dalam bela diri perlu adanya sparring. Apapun model bela dirinya, mau tapak suci, mau pencak silat, taekwondo, apalagi kungfu, apalagi Pak, tinju, kickboxing, apalah terserah. Gulat. Kalau zaman Rasulullah pernah gulat Pak, menang. Rasulullah pernah gulat lawan orang paling kuat, menang. Ada hadis. Boleh nggak? Boleh. Sparring itu boleh. Yang pertama Pak, kalau biasa berkelahi, nggak berkelahi rasanya nggak enak. Itu tadi sparring aja. Jadi dilampiaskan dalam sparring. Jadi kalau sparring itu kan tadi, yang penting tadi niatnya tidak untuk melukai, bukan dalam rangka bermusuhan, bukan. Ya, bukan walaupun mungkin secara kebetulan lawan sparringnya dulu pernah jadi musuh, jangan kesempatan ya balas. Nah, ya, jangan, nggak boleh ya. Nah, itu namanya aji mumpung, jangan ya. Tetap ya. Karena kalau sparring itu kan nggak boleh melukai kan ya. Organ-organ yang vital. Sampai pertandingan kan nggak boleh kan, ada aturannya Pak ya. Nggak boleh mengincar organ-organ yang vital, nggak boleh. Kalau ketahuan diskualifikasi, itu selesai gitu loh. Jadi kalau ada orang memang gitu, ada orang mungkin memang jiwanya jiwa bertarung. Kalau nggak bertarung, ya sudah bisa dilampiaskan dengan. Tapi tadi hindari ya kalau lawannya sudah nyerah, gitu ya, dikunci misalkan ya, tetap ini nyerah, dia jangan diteruskan. Ya, mau ditambahin kan tulangnya patah kan, jangan ya. Jadi boleh sparring boleh. Sparring ini tidak termasuk dalam rangka bermusuhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak?
Kita sudahi dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.